Saudara, 10 orang pertama yang 14 hari lalu mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama, hari ini kembali dilakukan vaksinasi dosis kedua. Dan di antara 10 orang tersebut, ini ada salah satu musisi ternama Indonesia, yakni Ariel Noah. Kita tentunya ingin tahu bagaimana kemudian pengalaman Ariel Noah pada saat kemarin telah berhasil disuntikan vaksin COVID-19 dosis pertama dan bagaimana kemudian pengalaman disuntikan vaksin dosis kedua ini. Kita sudah bersama dengan Ariel Noah. Ariel, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, Mas Ariel, boleh dong diceritain kemarin setelah 14 hari lalu ya tepatnya mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama, seperti apa rasanya? Sebenarnya sih nggak ada yang jauh berbeda ya, maksudnya kan karena udah pernah juga berapa kali vaksin kan gitu sebetulnya. Vaksin yang lain-lain ya, dari kecil sampai saya waktu SMP juga pernah vaksin lagi. Jadi sebenarnya ini paling ringan saya rasain sebetulnya. Pas penyuntikan ada sedikit sensasi kelayangan tapi cuman kayak 5 menit awal habis suntik. Setelah itu hari yang sama jam 8 malam saya agak mengantuk di luar biasanya. Hari kedua udah normal sampai sekarang sih sebetulnya. Ini sama dengan vaksin-vaksin yang lain gitu ya? Ya, betul. Dan tidak ada gejala-gejala yang kemudian menghambat aktivitas mungkin? Sejauh ini sih nggak ada, cuman saya pikir tadinya yang ngantuk itu akan menghambat aktivitas, tapi ternyata cuma di hari pertama aja, habis itu sisanya nggak ada gitu. Kalau tadi apa saja nih proses yang dilakukan sebelum vaksin COVID-19 yang keduanya? Oke. Proses untuk yang kedua ini prosedurnya hampir sama sebetulnya. Jadi ada pertanyaan dulu tentang status kesehatan kita, penyakit-penyakit yang lainnya. Cuman ada tambahan palingan cuma satu pertanyaan adalah setelah divaksin yang pertama apa aja yang dirasain itu gejala-gejalanya. Terus tetap dikasih lihat efek samping yang kemungkinan terjadi. Terus paraf, tanda tangan, selesai. Jadi hampir sama sih prosesnya sebetulnya. Gitu. Setelah sudah disuntikan vaksin dosis 1, dosis 2, kemudian apakah ada pengawasan dari pihak dokter atau seperti apa? Sebenarnya yang saya tadi terima informasinya sebetulnya seharusnya sih setelah vaksin kedua tetap dijaga aja sebetulnya ya. Maksudnya prosedur karena kan kita baru beberapa yang divaksin, belum semuanya kebal gitu. Jadi masih tetap dijaga. Cuman kalau untuk beberapa orang kemungkinan ada yang dicek lagi kemungkinan 3 bulan kemudian untuk pengecekan seberapa efektifnya vaksin di badannya gitu. Tapi untuk umum sih sebetulnya nggak diperluin gitu sebetulnya gitu. Mas Ariel ini kan dapat jatah di wilayahnya ya, dapat jatah vaksin duluan ini karena sebagai public figure. Tentunya ada tugas untuk mensosialisasikan dan mengedukasi. Kalau selama ini apa nih atau usaha apa nih Kang yang sudah dilakukan? Ya, sejauh ini saya cuma kayak paling update di sosial media. Jadi kayak pertama kali suntik tuh kan orang-orang juga banyak yang takut sebetulnya kan ya. Jadi saya kasih lihat aja bahwa hari pertama kayak begini, hari kedua kayak begitu keadaannya, terus sampai hari ketiga. Terus yang paling saya bikin video sih sebetulnya, saya bikin video vlog tentang proses vaksinasi ini. Jadi karena banyak orang yang nggak tahu juga vaksin itu sebenarnya cara kerjanya kayak gimana sih gitu. Padahal kan ini kan sama ya, maksudnya metode yang dipakai ini masih sama kayak metode vaksin yang lainnya, vaksin campak dan segala macam masih sama gitu. Jadi sedikit kasih tahu itu biar mereka tahu sih gitu. Sharing pengalaman pada penggemar dan juga followers mungkin ya di sosial media. Terima kasih banyak Kang Ariel atas waktunya siang hari ini bersama Kompas TV. Nah itu dia saudara, saat ini 10 orang pertama di Kota Bandung telah disuntikan vaksinasi COVID-19 Sinovac dosis kedua. Dan ini merupakan tahap pertama yang nantinya ini akan berjalan hingga bulan Maret mendatang. Selesai tahap pertama ini berlangsung, kemudian ini vaksinasi tahap kedua yang akan dilaksanakan bagi TNI dan juga Polri ini akan dilakukan. Kita tentunya berharap proses vaksinasi ini berjalan dengan lancar sehingga kemudian penyebaran COVID-19 di Indonesia ini dapat dihentikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Alatas, Abdul Rahim melaporkan.